Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D10 akan mempresentasikan dari simulasi proses boot dan shell. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Rizky Wildani Yahya dengan NRP 15/2022-191 dan rekan saya Muhammad Dedrik Vinegan dengan NRP 15/2022-183 dan rekan saya satu lagi yaitu Rizal Pratama dengan NRP 15/2022-199. Proses boot dari mulai komputer hingga sistem operasi mengambil penuh operasi perangkat dan juga dapat diartikan sebagai proses menyuntikkan arus listrik ke dalam komputer. Sel adalah program yang menjembatani user dengan sistem operasi. Dalam hal ini, kernel umumnya sel menyediakan PROM sebagai user interface, tempat di mana user mengetikkan perintah-perintah yang diinginkan, baik perintah internal sel ataupun perintah eksekusi suatu file program. Selain itu, sel memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file yang dieksekusi dari sebagai program. Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan sel adalah suatu program penerjemah perintah sistem komputer digital. Sistem komputer digital adalah dasar dari semua aktivitas komputasi modern. Ini contoh komputer prosesor Intel i9, RAM slot 1-nya 32 GB dan RAM slot 2-nya 32 GB dan total RAM-nya 64 GB. Storage-nya 1 TB dan VGA-nya HIS. Lanjut ke flowchart proses boot. Ini adalah flowchart proses booting yang ada di setiap komputer. Pertama, kita menyalakan perangkat keras, lalu perangkat kelas menginisialisasi perangkat keras, lalu pemilihan boot device menuju ke memuat bootloader, memuat sistem operasi, lalu menginisialisasi sistem operasi. Lalu ini adalah flowchart dari sistem boot dan shell yang kami buat. Itu dimulai dengan boot proses, lalu ada login, lalu ada show prom, lalu ada simulate shell, lalu kita ngeprint directory tree-nya. Lalu selanjutnya kita bisa memilih untuk boot proses, login, show prom, dan simulate shell. Selanjutnya ini adalah source code dari yang proses program yang kami buat. Bisa dilihat, ada penjelasannya juga. Oke, di sini hasil dari eksekusi dari proses boot. Proses boot dimulai dengan inisialisasi perangkat keras, diikuti aktivasi BIOS perantara antara sistem operasi dan perangkat keras. Komputer kemudian melakukan pemeriksaan modul memori, menunjukkan bahwa RAM sebesar 64 GB terpasang di slot 1, 32 GB. Selanjutnya, proses POS memastikan integritas komponen perangkat keras lainnya, termasuk prosesor Intel i9 SSD 1 TB sebagai media penyimpanan dan kartu grafis HIS. Setelah semua tahap ini selesai, proses booting diumumkan sebagai selesai, menunjukkan bahwa sistem siap digunakan. Oke, di sini ada proses login. Proses login dimulai dengan penggunaan diminta memasukkan username diisi oleh admin dan password diisi admin juga. Setelah verifikasi berhasil, sistem menampilkan pesan login berhasil. Selanjutnya, sistem berada dalam mode standby, siap menerima perintah lebih lanjut dari pengguna untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai hak aksesnya. Selanjutnya ada common health, yang dimana dalam simulasi sel ini ada beberapa perintah untuk berinteraksi dengan lingkungan simulasi.
gunakan ls untuk melihat daftar file dalam direktori saat ini, dan clear untuk membersihkan tampilan. Buat direktori baru dengan perintah mkdir atau direktori underscore name, gunakan mkfile atau file name untuk membuat file baru. Atur fungsi simulasi dengan set time dan set date, sementara time menunjukkan waktu saat ini. Membersihkan layar dilakukan dengan CLS atau clear screen. Perintah tree menampilkan struktur direktori hierarkis. Jika ingin keluar dari simulasi, gunakan shutdown. Selanjutnya ada command clear atau CLS. Dalam simulasi sel ini, perintah clear memiliki fungsi untuk membersihkan tampilan layar, menciptakan tampilan yang bersih dan rapi. Ketika perintah clear dieksekusi, hasilnya adalah penghapusan informasi visual yang ada pada layar, memberikan ruang untuk menampilkan kembali daftar file dalam direktori saat ini dengan perintah ls. Sehingga dengan menggunakan perintah clear, pengguna dapat dengan mudah fokus pada informasi terkini yang ditampilkan dalam simulasi, memastikan kejelasan dan keterbacaan dalam berinteraksi dengan lingkungan simulasi ini. Ini ada foto di mana clear setelah dieksekusi. Selanjutnya ada command ls, yang dimana perintah ls menjadi perintah yang kritis untuk menavigasi dan memahami struktur direktori saat ini. Ketika perintah ls dijalankan, daftar file dalam direktori aktif ditampilkan secara rinci, memungkinkan pengguna untuk melihat entry file dan subdirektori yang ada. Informasi yang diberikan oleh perintah ls menjadi landasan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang spesifik terkait file dan struktur direktori. Di sini isi direktori masih kosong karena mkfile belum dibuat. Jika mkfile sudah dibuat, maka otomatis ls bisa menampilkan direktori yang sudah dibuat. Yang selanjutnya ada command mkdir, yang dimana perintah mkdir ini dalam simulasi sel digunakan untuk membuat direktori baru dengan menjalankan perintah mkdir dengan mengisi direktori nama gitu, nama direktori bebas. Pengguna dapat membuat struktur direktori sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya perintah mkdir sistem operasi akan membuat direktori bernama sistem operasi, memberikan kemampuan untuk menyusun penyimpanan file dengan lebih teratur sesuai kebutuhan pengguna. Ada di sini selanjutnya command rm, yang dimana digunakan untuk menghapus file atau direktori. Pengguna dapat menggunakan rm isi file name untuk menghapus file tertentu, atau rm -r directory name untuk menghapus direktori beserta isinya secara rekursif. Pengguna hati-hati terhadap perintah rm. Penting karena tindakan ini tidak dapat dipulihkan dan dapat menyebabkan kehilangan dan permanen sifatnya. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan dengan kehati-hatian dan dipastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menghapus file atau direktori yang ditentukan. Selanjutnya ada command mkfile, yang dimana perintah ini digunakan untuk membuat file baru. Dengan menjalankan perintah mkfile, pengguna dapat membuat file dengan nama yang diinginkan. Misalnya perintah dokumen.txt akan menciptakan file baru bernama dokumen.txt. Perintah ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menetapkan nama file sesuai dengan kebutuhan mereka dalam lingkungan simulasi ini. Selanjutnya ada command setTime, yang dimana perintah setTime ini dalam simulasi sel berfungsi untuk mengatur waktu simulasi
Pengguna dapat menggunakan perintah setTime untuk menentukan atau menetapkan waktu sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya perintah setTime 12.30 atau 12:30 PM akan mengatur waktu simulasi menjadi pukul 12:30 siang. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat mengendalikan parameter waktu dalam simulasi sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang diinginkan. Berbeda dengan yang selanjutnya yaitu command setDate. Perintah setDate dalam simulasi shell memungkinkan pengguna untuk mengatur tanggal simulasi dengan kebutuhan mereka. Dengan menjalankan perintah setDate, pengguna dapat menetapkan tanggal simulasi, memberikan fleksibilitas, dan mensimulasikan berbagai kondisi waktu. Sebagai contoh, perintah setDate 2023-12-01 akan mengatur tanggal simulasi menjadi 1 Desember 2023. Pengguna perintah ini memfasilitasi manipulasi tanggal dalam lingkungan simulasi, mendukung pengujian dan simulasi skenario yang memerlukan pengaturan waktu dan tanggal yang spesifik. Selanjutnya ada command tree, yang dimana perintah tree dalam simulasi shell digunakan untuk menampilkan struktur hierarkis dari direktori dan subdirektori dalam format pohon. Dengan menjalankan perintah tree, pengguna dapat memvisualisasikan hubungan antara direktori dan file secara sistematis. Misalnya, perintah tree akan menampilkan struktur direktori dan file dalam representasi berpohon, membantu pengguna memahami hierarki penyimpanan dengan lebih jelas. Pemahaman visualisasi ini berguna untuk merencanakan organisasi file, terutama ketika simulasi melibatkan struktur direktorinya. Selanjutnya ada command time, yang dimana perintah ini dalam simulasi shell berfungsi untuk menampilkan waktu simulasi saat ini, jadi real time. Dengan menjalankan perintah time, pengguna dapat melihat informasi waktu yang terkait dengan simulasi mereka. Misalnya perintah time akan memberikan tanggapan yang mencakup informasi waktu seperti jam, menit, dan detik, memberikan pemahaman instan tentang keadaan waktu dalam lingkungan simulasi. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu shutdown, yang dimana perintah ini dalam simulasi shell digunakan untuk keluar dari simulasi atau mengakhiri sesi pengguna dalam lingkungan simulasi. Dengan menjalankan perintah shutdown, pengguna dapat dengan aman menghentikan simulasi dan keluar dari shell. Tindakan ini mirip dengan proses menutup atau mengakhiri sesi pada platform komputasi virtual. Oleh karena itu, perintah shutdown menjadi langkah terakhir untuk mengakhiri interaksi dengan simulasi, memastikan keluar secara benar dan aman dari lingkungan simulasi tersebut. Kesimpulannya adalah simulasi proses booting dan peran sel dalam komputer menjadi aspek krusial dalam interaksi awal antara perangkat keras dan pengguna serta dalam mengelola operasi komputer secara umum. Proses booting yang mencakup fase bootstrap loader,
menjadi tahap awal yang penting untuk memulai komputer dan mengaktifkan sistem operasi. Ini melibatkan inisialisasi perangkat keras dan memastikan sistem siap berkomunikasi dengan pengguna. Dalam konteks sistem komputer digital, motherboard memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan berbagai komponen utama seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan data. Sebagai contoh, motherboard Biostar Z690 GTA digunakan sebagai dasar sistem komputer digital yang telah penulis rancang, menunjukkan kepentingan struktural dan organisasional dalam menjalankan operasi komputer modern. Dengan memahami simulasi booting dan fungsi sel, pengguna dapat lebih efektif berinteraksi dengan komputer dan mengelola sistem operasi sesuai dengan kebutuhan. Contoh simulasi sel yang telah dikembangkan yaitu operating system cell, yang dimana di dalamnya terdapat proses boot, login, dan beberapa perintah yang dapat dieksekusi dan menjadikan petunjuk untuk pengguna yang telah kami rancang. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.